Hari ini adalah tanggal 23 Desember 2020 dan tujuan kami adalah Larantuka dengan jarak 380 km atau kalau menurut Google Maps sekitar 10 jam. Perjalanan ini akan melewati ND, kemudian Maumere sebelum akhirnya kita tiba di Larantuka. Kita sampai di ND setelah kita tadi start dari Bajawa. Nah, sekarang kita akan ke rumah pengasingan Bung Karno sebelum kita lanjut ke Maumere dan ke Moni. Dan hari ini kita akan finish di Larantuka, jaraknya sekitar 300 kilo lagi, dan menempuh waktu sekitar 5-6 jam. Oke guys, sampai ketemu. Kami melewati pantai Penggajawa yang terletak kira-kira sekitar 40 km sebelum memasuki kota ND. Kota Penggajawa ini sangat unik karena pantainya itu terdiri dari bebatuan yang berwarna hijau. Kita sampai di rumah pengasingan Bung Karno. Di sini adalah pengasingan Bung Karno saat diasingkan waktu kemerdekaan dulu. Dan bagaimana sejarahnya dan bagaimana ceritanya sampai diasingkan di ND. Ayo kita masuk ke dalam, kita lihat ceritanya seperti apa. Oke. Di sini adalah rumah pengasingan Bung Karno setelah pertemuan politik di rumahnya Husni Thamrin di Jakarta, terus tahun 1933. Setelah ketemu dengan Husni Thamrin, ternyata Bung Karno ditangkap oleh komisaris polisi De Jong. Nah, setelah itu diasingkanlah Soekarno karena dianggap melakukan makar saat itu dan akhirnya dibuang ke ND. Namun saat tiba di ND justru disinilah Pancasila itu dilahirkan. Disinilah rumah Bung Karno ini, tempat diasingkan ini, Bung Karno merenungkan tentang filsafat atau filosofi negara Indonesia, dan disinilah dipikirkan oleh Bung Karno tentang sila-sila Pancasila yang sekarang menjadi dasar daripada negara kita. Jadi, oke, kita lihat ke dalam seperti apa. Ini adalah rumah Bung Karno yang saat diasingkan, dan ini adalah kamar tidur mertuanya dan anak angkatnya Ratna Juami, anak angkat Bung Karno. Disinilah tempat tinggal dan tempat tidurnya yang terbuat dari besi, dan yang kecil adalah tempat tidur besi kecil dari Ruslan utuh. Di sini ada lemari pakaian dari Haji Ahmad Abu Wari. Dan disinilah peninggalan daripada rumah Bung Karno, tempat tidurnya, terus kemudian setrika pakaiannya, terus kemudian juga ada tongkat Bung Karno. Jadi Bung Karno mempunyai tongkat. Sebenarnya tongkat ini mempunyai filosofis di mana tongkat ini digunakan untuk menghina atau merendahkan penjajah Belanda. Jadi seolah-olah Bung Karno saat itu dengan menggunakan tongkat itu dia mempunyai wibawa dan dengan maksud dan tujuan adalah merendahkan daripada penjajah Belanda saat itu. Ya, kita sekarang menuju ke tempat pemandiannya Bung Karno. Jadi di sini ada sumur di mana Bung Karno kalau mau mandi akan menimba dulu di sini pagi hari atau sore hari, dan menimba air. Dan setelah airnya penuh, kemudian beliau mandi di sebelah kiri. Di sebelah kiri, di sini sebelah kiri ini ada tempat pemandian Bung Karno.
Kita lihat di sebelah sana. Oke. Nah, ini adalah WC-nya, terus kemudian yang sebelah kanan adalah kamar mandinya. Sebagai bangsa yang besar, tentunya kita harus ingat dengan sejarah supaya kita bisa meneladani suri-suri baik dari pahlawan kita, meneladani juga jiwa kepemimpinan, kemudian persatuan dan kesatuan menjadi falsafah daripada bangsa Indonesia supaya Indonesia menjadi negara yang besar dan negara yang bersatu, gotong royong, dan bermusyawarah untuk menyampaikan mufakat. Negara yang besar tentunya bisa bekerja sama, warganya tidak terpecah belah dan saling menghargai satu sama lain. Oke, kita akan berbincang-bincang dengan penjaga dan yang merawat rumah pengasingan dari Bung Karno ini. Mari kita bincang-bincang dengan Bung Fatur. Bung Fatur, apa kabar? Alhamdulillah baik. Udah berapa lama tugas di sini, Pak? Di sini sudah 7 tahun dari 7 tahun 2013 sampai 2013. sekarang. Iya. Nah, pengen tahu Pak, siapa aja yang berkunjung ke rumah pengasihan ini? Yang berkunjung ke sini ada yang dari pejabat, Ada pejabat juga, masyarakat. Terus ada dari tamu dari luar negeri. Luar negeri ada juga sama ya? dari lokal Indonesia. Oh, luar negeri ada juga ya, dari Prancis ya? Iya, dari Prancis. Artinya masyarakat Prancis juga ingin tahu sejarahnya Indonesia ya? Artinya orang Indonesia juga harus memahami sejarah bangsanya sendiri. Iya, betul. Orang luar negeri aja ingin belajar tentang Indonesia, kenapa yang dari luar negeri, dari Indonesia tidak gitu ya? Oke guys, jadi kita harus memahami sejarah daripada bangsa kita sendiri untuk menjadi bangsa yang besar. Jadi kita dengan mengunjungi museum pengasingan, rumah pengasingan Bung Karno, tentunya kita bisa memahami dan mempelajari serta mengingat sejarah masa lalu perjuangan Bung Karno mendirikan Indonesia. Oke, terakhir Bang Fatur, apa pesan-pesannya buat yang pengunjung di sini, Bang? Pesan-pesan buat pengunjung supaya tidak pernah melupakan sejarah. Tidak melupakan karena sejarah. Sejarah itu sangat penting bagi rakyat Indonesia sendiri. Rakyat Indonesia sendiri. Jadi kembali lagi masyarakat Indonesia, kalau Anda ke Flores, Anda jangan lupa untuk mampir di ND dan kunjungilah rumah pengasingan Bung Karno supaya Anda tahu sejarah. Jangan hanya tahu K-pop, tahu tentang artis-artis masa kini, tapi Anda juga harus tahu siapa yang mendirikan negara Indonesia, siapa yang membuat falsafah Pancasila, dan disinilah tempatnya di rumah pengasingan Bung Karno. Baik, demikian bincang-bincang kita dengan Ngotot, ngobrol tentang otomotif. Sampai jumpa. Setelah kita mengunjungi rumah pengasihan Bung Karno, selanjutnya kita makan siang pada pukul 13.32. Kita menuju ke rumah makan Kalilah dan kami ketemu dengan Bang Khatib, penguasa Seribu Tikungan. Sayangnya video kami pertemuan dengan Bang Khatib tidak ada, tapi nanti di episode berikutnya Bang Khatib akan muncul di Ride My Trip. Pada pertemuan dengan Bang Khatib, beliau menyampaikan sertifikat 1000 tikungan bahwa kami sudah melewati 1000 tikungan dari mulai Labuan Bajo hingga Larantuka, dan kami juga diberikan kenang-kenangan berupa jersey 1000 tikungan. Terima kasih Bang Khatib, sampai ketemu saat kami pulang nanti dari Larantuka. Kami mengendarai motor selama 10 jam dari Bajawa hingga ke Larantuka. Dan target kami harus mencapai Larantuka pada hari ini, tanggal 23 Desember 2020, karena kami merencanakan untuk ketemu dengan Bapak Bupati Flores Timur, Bapak Antoni Sarjon, pada tanggal 24 pagi. Sehingga target kami malam ini harus sampai di Larantuka. Kita sampai di Moni, bentar lagi kita akan sampai di Kelimutu dan kita akan istirahat sebentar sebelum kita lanjut ke Larantuka, ke Maumere. Oke.
Kami menembus kegelapan malam dan akhirnya kami tiba di Larantuka pada pukul 12 malam. Dan sudah sangat malam sekali dan kami akhirnya menginap di Hotel Tresna di dekat kediaman Bapak Bupati. Kota Larantuka adalah kota yang sangat eksotik di ujung Pulau Flores. Banyak sekali spot wisata yang wajib dikunjungi seperti Pulau Meko, Pantai Oa, Semana Santa, Wai Plati, Pulau Wai Balun, Danau Wai Belen, Taman Doa Bukit Fatima dan Salib Jubilium, dan Pantai Tawaliwu. Oleh karena itu, kalau misalnya Anda ke Larantuka, Anda harus menghabiskan waktu di situ selama 3 hari dan melakukan eksplorasi pariwisata Larantuka yang sangat indah sekali. Seperti apa kota Larantuka dan pulau-pulau yang ada di sekitarnya, serta spot wisata yang ada di Larantuka, nantikan vlog berikutnya di Ride My Dream, dan ikuti terus channelnya dan jangan lupa subscribe, like, dan share.